Ada-ada saja kelakuan jamaah sekumpul ini. Nggak bisa hadir di acara haul secara langsung. Ada cara lainnya, yakni bisa ikut lewat online. Bahkan sampai nangis-nangis saking husuknya. Jadi aneh kadang-kadang, nangisin Nabi susah, tapi nangisin manusia biasa yang bukan Nabi kok mudah ya. Kadangkala manusia akhir zaman ini lebih rajin dan khusyuk mengamalkan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi ketimbang sunnah Nabi yang sudah jelas perintahnya. Mungkin itu alasan banyak ulama mengatakan setiap pelaku bid'ah ketika dia semakin taat beribadah, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, sebelumnya saya mau informasikan ke kalian kalau channel ini berubah nama dari Teman Sunnah menjadi Tegakkan Tauhid. Karena kemarin di kolom komentar sempat ada yang bingung, makanya saya jelaskan di sini. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Kalau kamu cerdas, pasti kamu bakal tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang dibuat-buat. Agama ini ada, itu untuk memudahkan umat manusia, bukan malah menyusahkan manusia. Dulu zaman jahiliyah, kalau beribadah kepada Tuhan, mereka melakukan ritual yang sangat ribet. Bahkan tak jarang mereka mengorbankan waktu dan menghabiskan banyak harta mereka untuk beribadah. Nah, datanglah Islam untuk membawa kebenaran, untuk meluruskan kesalahan mereka supaya tidak menyusahkan diri mereka sendiri. Lah sekarang kita kok kayak orang jahiliyah zaman dulu gitu, senangnya nyusahin diri sendiri. Ibadah yang sudah jelas diajarkan Nabi, yang gak sulit dan gak pakai ribet, malah ditinggalkan demi melakukan ibadah yang gak ada contohnya dari Nabi SAW. Ngadain acara haul, isinya zikir-zikir manggut-manggut, membuat kemacetan dan keramaian berlebihan, apalagi sampai menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Sadarlah saudara, kalian gak tahu atau memang gak mau tahu tentang hadis Nabi yang menjelaskan bahaya bid'ah yang bisa membawa kepada kesesatan. Nabi sudah jelas dan gamblang bilang jangan mengada-ngada atau jangan membuat suatu hal yang baru dalam ibadah. Karena agama ini ditinggalkan Nabi dalam kondisi yang sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah dan tidak perlu dikurang-kurangi. Semua sudah sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah sekarang kalau tetap aja kalian ngamalin ibadah haul zikir di kuburan, maka sama saja kalian menganggap bahwa apa yang diajarkan Nabi itu masih kurang. Seolah-olah masih kurang gitu, seolah-olah masih belum sempurna. Makanya kalian mencoba menambah-nambah dengan amalan-amalan baru yang kalian karang-karang. Nabi sudah jelas dan gamblang mengajarkan tata cara semua ibadah. Kita kalau mau masuk WC ini caranya, mau keluar masuk rumah ini caranya, mau pakai baju ini caranya, mau tidur begini caranya, mau sholat ini caranya, mau zikir ini caranya. Bahkan kalau mau ziarah ke kuburan ada tata caranya. Semua sudah jelas diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah sekarang kok bisa-bisanya banyak yang mengamalkan amalan yang gak ada contoh dan tuntunannya dari baginda Nabi SAW. Na'udzubillah. Coba deh kalian renungi dan kalian jawab, apa yang menyebabkan orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan? Kira-kira apa penyebabnya? Saya kasih kalian waktu untuk berpikir. Gimana? Sudah ada jawabannya di benak kalian gak? Jadi gini, terkait pertanyaan itu sebenarnya Nabi sudah pernah menjelaskan jawabannya. Beliau SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3445.
Jadi kenapa orang-orang Nasrani bisa menjadikan Nabi Isa itu Tuhan? Ya karena sifat gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dulu karena mereka melihat mukjizat Nabi Isa yang banyak, bisa begini, bisa begitu, mereka lantas mengakui kesolehannya. Tidak sampai di situ, sepeninggalan Nabi Isa, mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Hingga semakin lama dari generasi ke generasi, mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau tidak mau kita mengagungkan beliau melebihi batasnya. Bahkan ada dalam salawat yang dikarang-karang oleh ahlul bid'ah itu mengatakan bahwa Nabi SAW mampu melancarkan rezeki dan menghindarkan mereka dari penyakit. Padahal kemampuan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi sedang berada di tenda peperangan, ada salah seorang sahabat melapor kepada Nabi mengatakan bahwa unta Nabi hilang. Langsung kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk mencarinya. Lalu tak sengaja ada orang munafik gitu mendengar itu, lalu menceritakan kepada orang di tenda sebelah seolah-olah sambil meremehkan Nabi. Dia berkata, "Inikah yang mengaku Nabi? Masa untanya hilang dia nggak tahu di mana?" Kemudian turunlah berita dari langit yang dibawa malaikat Jibril menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang munafik tadi kepada Nabi. Lantas Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa ada orang munafik yang merendahkan dirinya kemudian mengatakan, "Inikah yang mengaku Nabi? Masa untanya hilang dia nggak tahu di mana?" Maka Nabi mengatakan, "Ketahuilah, aku juga seorang hamba, manusia biasa yang tidak tahu soal ghaib. Aku hanya mengetahui apa yang diberitakan dan dikabarkan Allah kepadaku. Dan kini telah sampai kepadaku berita atau wahyu bahwa untaku sekarang ada di lembah fulan, kakinya terikat di batang pohon. Maka ambillah di sana." Kemudian langsung salah seorang sahabat memastikannya dan terbukti benar perkataan Nabi bahwa untanya berada di sana persis seperti ciri yang dijelaskannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi juga manusia biasa. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu beliau, beliau pun tidak tahu. Makanya jangan percaya kalau ada orang soleh dikatakan wali, bisa terbang lah, bisa jalan di atas air lah, bisa melihat sesuatu transparan lah, kemudian bisa jumatan di mana-mana lah. Semua itu adalah omong kosong. Tujuannya hanya untuk menipu agar mereka dimuliakan dan nanti ujung-ujungnya makamnya dijadikan tempat beribadah oleh orang-orang jahil. Mungkin andai Nabi tidak melarang wajahnya dilukis, mungkin sekarang sudah banyak orang yang menyembah gambar Nabi dan bahkan menjadikannya sebagai jimat kebal dan lain-lain. Buktinya sekarang aja banyak orang berbondong-bondong mereka memajang foto ulama kesukaan mereka. Ada yang tujuannya sebagai barokah, bahkan ada juga yang tujuannya supaya rumahnya terjaga dari bahaya. Na'udzubillah. Jadi agama ini mudah ya, jangan dibikin ribet teman-teman. Ikuti saja apa yang diajarkan dan jauhi apa yang dilarang. Insya Allah hidup bakal tenang. Sebab agama Islam ini adalah agama penyempurna agama sebelumnya. Nggak ada agama yang sesempurna seperti Islam. Semua lengkap, ajarannya lengkap. Ini haram, ini halal, ini riba, ini syubhat, ini bid'ah, ini syirik. Semua sudah jelas dan gamblang. Cuma sekarang masalahnya kadang manusianya aja yang nggak mau mudah, pengennya ribet. Alasannya ya karena ini ajaran nenek moyang lah, ini ajaran keluarganya lah, ini tradisi lah. Intinya orang-orang yang selalu berdalih seperti ini, andaikan dia ditakdirkan menjadi agama non-muslim, maka dia kemungkinan besar tidak akan mau masuk Islam. Sebab ketika ada orang yang mengajaknya kepada kebenaran, masuk Islam, dia menjawab, "Wah, ini ajaran nenek moyang saya, jangan kamu rusak tradisi saya, jangan kamu rusak agama nenek moyang saya." Begitulah perumpamaan orang yang beragama karena KTP atau keturunan, bukan karena kecerdasan memahami kebenaran dalam beragama. Mereka beragama karena agama orang tuanya, dia tidak mau memperdalam dan mempelajari agamanya sehingga kebenaran sulit masuk ke dalam hati mereka. Na'udzubillah. Baik, demikianlah video kita di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.